Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my Solih and Solihah students, how are you today? I hope you are doing well. Welcome back for another lessons of Bahasa. But before we start our lessons today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today we are going to learn about penggambaran tokoh dalam cerita fabel dan legenda. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen and listen to me carefully. Teori masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai masa praaksara, masa Hindu-Buddha, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masa Islam di Indonesia. Kita awali dengan membahas teori masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia. Anak-anak ada yang tahu ada berapa teori masuknya budaya dan agama Islam ke Indonesia? Ya, ada 3 teori masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Makkah, dan yang terakhir teori Persia. Kita akan membahasnya satu persatu. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Tokoh yang mencetuskan teori Gujarat ini ada 3 orang, yaitu Snokhdrongje, Sotterheim, dan Flekke. Teori ini menyatakan bahwa pengaruh budaya dan agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Jadi para pedagang dari India ini berdagang ke Indonesia sembari menyebarkan agama Islam. Terdapat 2 bukti yang mendukung adanya teori Gujarat ini. Bukti yang pertama yaitu batu nisan Sultan Malik Al-Saleh atau raja dari kerajaan Samudra Pasai. Batu nisan dari Sultan Malik Al-Saleh ini ditemukan bercorak seperti batu nisan yang banyak ditemukan di daerah Gujarat, India. Bukti yang kedua yaitu tulisan Marco Polo. Adapun isi dari tulisan Marco Polo ini menyatakan bahwa banyak penduduk yang ada di daerah Aceh sana mulai beragama Islam dan juga adanya pengaruh dari pedagang-pedagang yang berasal dari India dalam perkembangan agama dan budaya Islam yang ada di Aceh. Itu ya, teori Gujarat. Teori yang kedua yaitu teori Makkah. Tokoh dari teori ini yaitu Buya Hamka dan J.C. Van Leer. Teori ini menyatakan bahwa agama dan budaya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab atau Makkah. Munculnya teori Makkah ini sekaligus menyanggah keberadaan teori Gujarat. Hal ini dikarenakan yang pertama, Islam yang berkembang di Samudra Pasai pada waktu itu menganut mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang lazim digunakan di daerah Mesir dan Mekah. Sedangkan di daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua, gelar yang digunakan oleh para sultan yang ada di Samudra Pasai berupa Al-Malik, yaitu gelar yang lazim digunakan di Mesir. Adapun bukti dari adanya teori ini yaitu ditemukannya pemukiman Islam pada tahun 674 di daerah Baros atau pantai barat Sumatera. Itu ya penjelasan mengenai teori Makkah. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Tokoh dari teori Persia berasal dari Indonesia, yaitu Husein Jayadiningrat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dibawa oleh para pedagang dari Persia yang singgah di Gujarat. Jadi sebelum masuk ke Indonesia, para pedagang Persia ini singgah terlebih dahulu di Gujarat, India. Adapun bukti dari teori ini yang pertama yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura yang diperingati dengan pembuatan bubur Asyura. Bukti yang kedua yaitu di daerah Minangkabau, bulan Muharram diperingati sebagai bulan Husein. Bukti yang ketiga yaitu adanya kesamaan ajaran dari Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj. Itu ya penjelasan mengenai 3
teori masuknya budaya dan agama Islam ke Indonesia. Okay class, we will stop here. We will continue next week. Do you have any question before we end this class for today? Apa anak-anak ada yang ingin tanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Jika anak-anak masih ada yang ingin tanyakan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bunda Esti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak teladan itu hebat. See you.